Halo Ilkomers, balik lagi di Himakom Podcast, podcastnya anak-anak Ilkom. Perkenalkan, saya Raka Dwi Permana. Pada episode kali ini, di Himakom Podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Tamu yang mungkin seluruh mahasiswa UKRI pastinya kenal atau tahu sama akang-akang ini. Mari kita sambut Demisioner Presiden Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia periode 2024-2025, Kang Iksan Depandi. Dan juga Demisioner Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa UKRI periode 2024-2025, Kang Farhan Fadil. Aduh, akang-akang, jujur ini mah saya kaget lah. Tawarin jadi host, terus saya tanya narasumbernya siapa? Kang Iksan sama Kang Farhan. Waduh, orang yang mungkin tahun lalu ya, yang menanggung jabatan tertinggi mungkin ya perorganisasian di UKRI gitu. Dan sekarang alhamdulillahnya bisa duduk di antara saya di Himakom Podcast pada episode kali ini. Sebelum itu mohon izin ya Kang ya, kita di sini podcast kita sesi tanya jawab aja, dan saya ingin mungkin seluruh ilmu atau seluruh pengalaman akang-akang khususnya di ilmu komunikasi dan di keorganisasian bisa kita sharing bersama ya Kang. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya pengen tanya dulu nih, kabar-kabar Kang Iksan juga Kang Farhan tuh kira-kira akhir-akhir ini sibuknya lagi ngapain nih gitu. Boleh saya pengen tanya ke Kang Farhan, kesibukannya akhir-akhir ini tuh kira-kira ngapain aja sih? Pertama-tama sangat terhormat barangkali ya jadi tamu undangan ataupun salah satu narasumber dalam podcast Himakom ya. Himakom Podcast. Himakom Podcast yang kedua berarti. Episode kedua. Sangat terhormat bagi saya untuk mengisi daripada narasumber itu tersendiri. Pun kalau misalkan berbicara tadi kesibukan dalam pasca barangkali ya, pasca musyawarah besar Kema UKRI 2024-2025 sangat bisa dikatakan sangat kehilangan barangkali ya. Mungkin Kang Iksan juga merasakan gitu apa yang menjadi kehilangan barangkali ya, kita memikirkan salah satu ataupun beberapa bahkan banyak masalah yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita pikirkan dan kita selesaikan. Nah, itu kehilangan dari porsi kesibukan di situ sebetulnya, yang dimana harus rapat gitu. Nah, setelah Mubes Kema UKRI itu sendiri selesai, barangkali kebetulan saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi juga, semester akhir pun sedang menyusun skripsi. Oke, pasti. Barangkali ya, kesibukan per hari ini berkutat dalam skripsi dan revisi sebetulnya. Barangkali itu Kang Raka. Ternyata Kang Farhan pun skripsinya revisi ya. Betul sekali. Berarti mungkin tadi setelah dijelaskan mungkin ada banyak beban hilang mungkin ya setelah khususnya Mubes kemarin ya. Dan mungkin sekarang bisa jauh lebih fokus mungkin ya di semester akhirnya menyusun skripsinya gitu, dan saya doakan semoga ya skripsinya cepat selesai mungkin. Amin. Dan semoga ya bisa dapat hasil yang memuaskan. Amin. Oke, balik sekarang ke Kang Iksan mungkin ya akhir-akhir ini. Tapi saya lihat-lihat ya karena saya follow juga IG Kang Iksan gitu. Wah, kesibukannya jujur selain di kampus ya, tapi dilihat dari duta baca juga dan lain sebagainya. Tapi saya pengen dong ceritain dari Kang Iksan sendiri, kesibukan Kang Iksan tuh ngapain aja sih akhir-akhir ini gitu. Boleh Kang? Siap. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman Himakom Podcast yang sudah mengundang saya dan juga Tum Farhan, rekan seperjuangan saya, dan juga terima kasih Kang Raka, calon presiden mahasiswa selanjutnya. Aduh, berat sih. Sejauh yang saya pahami dan pelajari ya teman-teman, ketika kita dipertemukan dengan orang-orang besar gitu ya, orang-orang yang pada memiliki nilai, artinya kita memiliki nilai yang sama gitu. Amin. Kemudian kalau bicara kesibukan, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Tum Farhan juga rasa-rasanya sama ya, karena kita sebagai mahasiswa akhir pasti disibukkan dengan skripsi dan revisi lagi. Oke. Tapi di sanalah pada akhirnya makna belajar itu ada ya teman-teman.
Kemudian pasca daripada demisioner sebagai BEM, ada rasa kehilangan tadi, betul. Tidak ada rapat, tidak ada lagi audiensi dengan WR, tidak ada lagi yang ngerewelin lagi ya, sampai ngomen-ngomen di IG gitu. Kemudian juga tidak lagi bicara tentang isu-isu dan semacamnya. Tapi ruang-ruang perjuangan rasanya tidak berhenti di musyawarah besar gitu teman-teman. Dimanapun itu kita perlu terus pada akhirnya lantang menyuarakan isu kebenaran dan semacamnya. Kemudian kesibukan sekarang bawa SAS ya kemana-mana tuh. Kalau kesibukan mah teman-teman, alhamdulillah diamanahin karena berkat daripada BEM itu juga berkat daripada teman-teman Himakom, karena saya berasal dari Himakom. Akhirnya saya menemukan ruang baru untuk berjalan, berjuang untuk mengaktifasi gerakan di Duta Baca sejauh ini. Dari tingkat kabupaten hingga alhamdulillah hari ini di tingkat provinsi Jawa Barat gitu. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman Himakom yang sudah membantu dalam proses perjalanan saya. Itu kalau kesibukan, hal-hal lainnya mah sedang ada beberapa pekerjaan juga sih. Oke. Mungkin yang tidak bisa dijelaskan mungkin ya, banyak mungkin ya karena terima kasih Kang Ihsan ya, dilihat-lihat kesibukannya selain skripsi juga jadi Duta Baca sekarang ya, dan juga mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan. Mungkin Duta Baca dan yang mungkin akan jalanin sekarang tuh merupakan benefit mungkin ya dari keorganisasian, betul nggak sih Kang? Betul, dan ini tuh sebetulnya beriringan dan juga teman-teman. Jadi waktu saya mendaftarkan diri di Duta Baca Kabupaten Bandung itu kurang lebih saya baru berjalan sekitar 6 bulan di BEM. Jadi beriringan persiapan dan juga beriringan menjabat saat itu. Kemudian proses pemilihan Duta Baca Kabupaten Bandung itu kurang lebih ada 4 bulan. Alhamdulillah diamanahin sebagai pemenang. Kemudian melanjutkan tingkat Provinsi Jawa Barat, dan itu ketika saya masih menjabat sebagai BEM, dan itu kurang lebih di 4 bulan terakhir ketika di BEM. Makanya ketika musyawarah besar itu alhamdulillah sudah selesai gitu, menjadi Duta Baca Jawa Barat terpilih, pada akhirnya itu diamanahin. Alhamdulillah pada akhirnya meskipun harus tarik-tarikan waktu, harus tarik-tarikan pikiran dan proses, tapi ini menjadi ruang perjalanan baru pasca daripada demisioner sebagai BEM. Ada lagi ruang untuk saya mengaktifasi gerakan di sana. Oke. Berarti wah jujur keren sih Akang, bisa memanage waktu dan juga tenaga mungkin ya dari dalam kesibukan itu. Oke, mungkin karena memang Akang ini pernah mungkin menjabat keorganisasian ya di BEM juga di DPM, dan kebetulan juga pada tema podcast kali ini kita menjunjung tema peran komunikasi dalam kehidupan berorganisasi. Jadi saya ingin Akang gitu bisa share lah pengalaman atau mungkin ilmu-ilmu yang Akang punya perihal komunikasi juga keorganisasian gitu ya Kang ya. Boleh saya di sini ada beberapa pertanyaan buat Kang Ihsan juga Kang Farhan, boleh dijawab satu persatu ya Kang. Pada pertanyaan pertama saya ingin bertanya perihal apakah organisasi hari ini masih menjadi ruang belajar atau hanya ruang menjalankan peran? Boleh dari Kang Farhan dulu. Kalau misalkan menjawab pertanyaan pertama mungkin ya, barangkali apakah organisasi apa tadi masih menjadi ruang belajar atau hanya menjalankan peran? Menurut daripada pandangan saya, dua hal ini tuh justru beriringan sebetulnya. Apakah memang dalam hal menjalankan peran itu sendiri, kalau misalkan berbicara organisasi yang ada di UPRI, yang coba saya pahami itu ada beberapa job desk ataupun ada beberapa kementerian bahkan departemen itu sendiri. Memang kalau misalkan pada akhirnya peran ini tuh benar-benar penting dan harus dijalankan agar segala bentuk kendali dalam satu organisasi itu terjalankan secara katakanlah secara struktur ataupun ya secara barangkali agar tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Apa hal-hal yang tidak diinginkannya? Kecemburuan sosial dalam hal pembagian tugas itu sendiri. Kalau misalkan berbicara peran, kalau misalkan berbicara tadi di ruang belajar, justru organisasi yang ada di kampus menurut saya itu adalah hal ataupun ruang-ruang untuk belajar yang nantinya coba implementasikan kepada masyarakat, lebih jauhnya ke situ. Karena kalau misalkan berbicara Tridharma perguruan tinggi, ada salah satunya ada pengabdian, betul, pengabdian kepada masyarakat.
rumpun kecil dari suatu pengabdian kepada masyarakat yang saya pahami adalah bagaimana cara kawan-kawan yang berada di organisasi ini bisa mengakomodir kawan-kawan jurusan yang tidak masuk kepada organisasi itu sendiri. Oke. Nah, barangkali bagaimana cara mengakomodirnya, ya salah satu contohnya adalah bagaimana kawan-kawan merumuskan sampai melaksanakan suatu program kerja yang berdampak bagi semua kalangan. Oke, berarti dari jawaban Kang Farhan sendiri itu ya memang organisasi itu berjalan beriringan ya, Betul. entah itu ruang belajar maupun sebagai menjalankan peran ya, salah satunya peran sebagai mahasiswa atau mungkin pelaku organisasi ya, yang dimana salah satunya menjunjung pada Tridharma perguruan tinggi yang memang bisa menjadi bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat ya khususnya. Mungkin dari Kang Ihsan tersendiri ada pandangan lain atau mungkin seperti apa gitu. Siap, kalau misalkan saya mah ingin memberikan dua perspektif ya. Oke. Bisa dikatakan iya sebagai ruang belajar, bisa juga dikatakan tidak karena pada akhirnya memberatkan. Pertama tadi sudah sangat jelas oleh Tum Farhan disampaikan kenapa pada akhirnya organisasi menjadi ruang belajar, karena menjadi ruang aktualisasi, ruang membangun koneksi dan semacamnya. Kemudian kedua, kenapa pada akhirnya kalau organisasi bisa dikatakan tidak menjadi ruang belajar ketika organisasi itu membuntukan potensi orang-orang di dalamnya. Yang kedua, memberatkan orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Oke. Mungkin hari ini kita sudah tidak asing, banyak sekali mendengar bahwa organisasi mah capek rapat sampai subuh, organisasi mah capek pada akhirnya kita harus bikin proker yang besar-besar tapi tidak ada output. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita refleksikan gitu, makna belajar di sini ketika diimplementasikan dalam organisasi. Bagaimana pada akhirnya perspektif ini dihasilkan, mau itu sebagai ruang belajar atau kemudian juga sebagai ruang membungkam potensi, itu dilihat daripada sejauh mana orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Oke. Entah itu ketuanya, entah itu anggotanya. Tapi kalau misalkan harus bicara berdasarkan apa yang pernah saya pelajari by buku ya, teman-teman, mungkin rekomendasi bukunya 360 derajat kepemimpinan gitu. Di sana sangat lantang dijelaskan bahwa persoalan dalam organisasi itu selalu dilibatkan oleh dua hal, baik itu ketuanya atau anggotanya. Nah, tapi kalau misalkan patut siapa yang paling didorong perannya lebih besar, tentu adalah ketua, karena ketualah yang membawa arah dan ketualah yang mempertanggungjawabkan arah itu. Jadi perspektif saya adalah organisasi bisa sebagai ruang belajar ketika orang-orang yang di dalamnya bisa membawa pada arah itu. Orang-orang di dalamnya paham peran dan fungsinya, orang-orang di dalamnya paham tanggung jawabnya, orang-orang di dalamnya bagus tujuannya. Tapi sekarang kalau organisasi sudah dikotori oleh orang-orang yang tidak paham tanggung jawabnya, tidak paham tentang peran dan fungsinya, dijadikan organisasi sebagai olah-olah gitu ya. Ini yang patut rasa-rasanya menjauhkan diri dari organisasi gitu. Oke. Itu yang patut diperhatikan. Tapi kalau misalkan beberapa waktu lalu saya melihat podcast yang sama membahas hal ini ya, teman-teman dari UPI, antara akademik dan organisasi mana yang lebih baik, katanya seperti itu kan. Ya. Kalau menurut saya kembali pada orang-orangnya ya teman-teman gitu. Kalau mau di organisasi ya ambil gitu peran yang paling besar, ambil cita-cita paling tinggi jadi ketuanya misalkan ya. Kalau misalkan mau akademik, ambil juga peran yang lebih tinggi gitu. Terbit jurnal, ikut lomba sampai juara, jangan sampai ngegantung. Akademik gak jalan, IPK turun, organisasi gak aktif. Ini yang harus kita refleksikan bersama gitu antara akademik dan juga organisasi. Kemudian organisasi bagi saya adalah ruang praktik daripada keilmuan dan teori yang sudah kita pelajari di kelas. Mungkin teman-teman hari ini sebagai Himakom, belajar di kelas tentang public speaking, belajar di kelas tentang broadcasting. Ruang aktualisasinya apa? Di Himakom bikin podcast, belajar public speaking, belajar setting-setting kamera. Nah, betul. Karena inilah muncul gitu ruang-ruang kolektif organisasi sebagai implementasi daripada teori gitu. Jadi jangan sampai pintar kebelengar karena dapat IPK tinggi terus menjadi orang-orang yang individual gitu. Tapi menjauhkan daripada nilai-nilai kemanusiaan, dan di organisasilah rasa-rasanya pembangunan nilai kemanusiaan itu. Oke, berarti tadi setelah Akang jelaskan lebih ke orang-orangnya mungkin ya, bagaimana mereka merefleksikan atau kesadaran mungkin ya, kenapa mereka ikut berorganisasi, dan bagaimana organisasi itu juga membawa para orang-orang yang ada di dalamnya mungkin ya, bagaimana si organisasi tersebut tuh bisa menjadi ruang belajar, bukan jadi ruang paksaan mungkin ya Kang ya. Dan juga memang ketika kita berbicara terkait
mungkin ketertarikan mahasiswa terhadap organisasi itu bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi alangkah baiknya mungkin ya ketika di organisasi kita dapat membuat sesuatu, dan ketika kita fokus pada akademik kita bisa membuat sesuatu juga mungkin gitu ya. Dan juga memang betul sekali sih Kang, ketika saya juga ikut organisasi, ya ini adalah ruang aktualisasi pembelajaran yang saya dapat di kelas gitu ya, dimana saya belajar public speaking dan segala macamnya gitu. Oke, jawaban yang memang baik, sangat menjawab kepada diri saya juga sendiri gitu. Dan juga ini juga mungkin ya menjadi salah satu alasan mengapa minat mahasiswa terhadap organisasi itu menurun ya, mungkin karena memang branding organisasi tersebut yang tidak bisa mengajak para yang diajaknya itu untuk menjadi ruang belajar mungkin ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni apakah komunikasi dalam organisasi benar-benar membangun pemahaman atau sekedar formalitas nih? Kang, boleh dijawab. Apakah komunikasi dalam organisasi benar-benar membangun pemahaman atau sekedar formalitas? Berbicara komunikasi mungkin ya, pada akhirnya tadi pertanyaan kedua, apakah komunikasi ini membangun pemahaman atau sekedar formalitas gitu ya, barangkali itu pertanyaannya. Mencoba menjawab atas dasar barangkali sedikit pengetahuan dan pengalaman saya pribadi barangkali ya. Mencoba untuk menjawab hal tersebut, berbicara terkait pada akhirnya komunikasi di dalam suatu organisasi itu sendiri sangatlah penting. Tidak ada kata dalam artian hanya sekedar formalitas saja ataupun hal tersebut tidak. Bahkan kalau misalkan berbicara komunikasi, sebetulnya tidak hanya kita implementasikan di dalam organisasi saja sebetulnya. Yang kawan-kawan ketahui bahwasanya dengan kita berinteraksi per hari ini adalah salah satu bentuk komunikasi, pada akhirnya bertukar informasi. Bagaimana salah satu bentuk komunikasi itu sendiri. Nah, kalau misalkan berbicara komunikasi organisasi ini yang coba saya terapkan barangkali ya ketika memang priorisasi saya ketika menjabat di DPM, berikut pada akhirnya ada dua sebetulnya yang menjadi sentral komunikasi itu sendiri. Yang pertama ada komunikasi vertikal sebetulnya, bagaimana antara ketua dan bawahannya, ataupun katakanlah ring 1 dengan ring 2 atau ring 3 gitu. Terkadang kalau misalkan berbicara terkait komunikasi antar ketua dan ring 2, ring 3 itu adalah salah satu bentuk instruksi ataupun mutlak kadangkala dipahami oleh kawan-kawan tidak sedikit gitu pemahaman terkait pada akhirnya antar ketua kepada ring 1 ataupun ring 2, ring 3 adalah salah satu bentuk instruksi yang mutlak. Nah, itu coba saya luruskan sebetulnya. Ada salah satu bentuk komunikasi yang memang pada akhirnya membutuhkan salah satu bentuk instruksi yang mutlak. Ada juga salah satu bentuk komunikasi yang pada akhirnya mempertanyakan proses kinerja ataupun bahkan proses-proses bisa dikatakanlah suatu bentuk kesulitan dari kawan-kawan pengurus kita gitu. Itu yang pertama. Atau komunikasi sebaliknya antara kawan-kawan ring 2, ring 3 kepada ring 1 adalah salah satu bentuk pelaporan, atau bisa kita coba ambil contohnya adalah rapat. Itu ada salah satu bentuk komunikasi vertikal yang saya pahami itu. Dan yang kedua adalah komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini adalah bagaimana kawan-kawan satu parlemen ataupun satu divisi itu sendiri, bahkan departemen saling berkomunikasi. Kalau misalkan berbicara terkait pada akhirnya skala departemen, bahkan ketua departemen bila ada, bahkan staf departemen, nah itu adalah salah satu bentuk salah satu bentuk pemisah sebetulnya. Ada salah satu komunikasi vertikal ataupun horizontal itu sendiri. Kalau misalkan berbicara terkait komunikasi horizontal terkait sampel mungkin ya, contohnya itu adalah biasa kalau misalkan organisasi yang ada di UKRI lah, katakanlah seperti itu, berbicara terkait komunikasi horizontal adalah rapat per departemen biasanya. Kalau misalkan di DPM sendiri biasanya ada rapat per komisi, sebelum pada akhirnya ada rapat bersama. Nah, barangkali itu kalau misalkan berbicara terkait tadi komunikasi itu adalah salah satu
bentuk Formalitas. formalitas saja, menurut saya itu kurang tepat sebetulnya. Oke. Karena kalau misalkan berbicara komunikasi ini sangat penting gitu. Jangankan di organisasi, bagi hidup kita juga sangat penting. Oke, Barangkali. oke. Tapi sebelum itu boleh Kang diminum aja Oh, kalau haus, siap. boleh aja ya Kang ya. Baik, baik. Mungkin tadi setelah melihat jawaban Kang Farhan, ya kalau kita berbicara komunikasi dalam organisasi itu tidak ada yang namanya formalitas mungkin Betul. ya. Bahkan ketika kita berbicara terkait rapat tadi vertikal juga horizontal, yang kita berbicara terkait dengan teman sedivisi atau mungkin dengan atasan, itu sudah menjadi sebuah komunikasi yang bermakna mungkin ya. Betul. Dan tidak ada mungkin komunikasi itu merupakan sebuah hal yang formalitas ya. Oke, sekarang mungkin dari Kang Isan tersendiri, bagaimana? Siap. Sebelum saya jawab ini boleh diminum dulu. Boleh sok mangga Kang. Siap. Ini Himakom keren tuh, udah ada sponsor ini Himakom Water ya. Terima kasih water ya Kang. Gak apa-apa ini diminum dulu. Boleh Kang, boleh. Soalnya Himakom Water teman-teman, ini airnya mengandung zat ya untuk mencerdaskan. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita minum ini, kita akan mudah menjawab. Oke. Boleh dicoba Kang. Wah, segarnya. Segar. Siap. Izin saya menjawab ya Siap, teman-teman. Kalau menurut saya, komunikasi adalah kewajiban karena dengan komunikasi kita akan dipertemukan gitu teman-teman. Komunikasi mengantarkan kita untuk hidup berkelompok, berkolektif, berorganisasi. Dulu, kenapa terciptanya masyarakat, kenapa terciptanya bangsa dan negara, itu karena komunikasi. Mereka menyampaikan pesan, ada satu kesamaan yang sama, ada tujuan yang sama. Kita sepakat sebagai bangsa Indonesia, kita sepakat sebagai bangsa Viking dan semacamnya. Itu karena komunikasi. Jadi komunikasilah yang pada akhirnya akan mempertemukan kita satu sama lain dengan tujuan-tujuan dan pesan yang sama, dan itu sangat relate dengan konteks organisasi, bahwa organisasi adalah ruang bagaimana pada akhirnya orang-orang di dalamnya dengan struktural yang sudah ditetapkan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Oke. Kemudian yang kedua, apakah hanya sekedar formalitas? Wah, tidak kalau menurut saya. Kalau misalkan hanya sekedar formalitas, mungkin nantinya omon-omon aja gitu. Ya, omon-omon ya. Kan kita sudah sering mendengar kata omon-omon. gitu ya. Omon-omon. Kalau misalkan hanya sekedar formalitas. Dan yang ketiga, kalau bicara formalitas, hanya sekedar formalitas, rasa-rasanya kita tidak akan maju, kita tidak akan padanya dipertemukan sebagai ruang-ruang kolektif organisasi gitu. Contoh case organisasi dengan komunikasinya yang sangat peran penting ini berdasarkan pengalaman saya dan juga Tumparhan, adalah dalam negosiasi dan lobby. Bagaimana kita pada saat itu sama-sama mengawal untuk audiensi Tum ya, tentang penurunan atau persoalan wisuda kemarin. Oke. Itu bagaimana alot di forum, bagaimana komunikasi itu harus benar-benar diperhatikan gitu, karena akan ada tujuan yang pada akhirnya harus kita capai gitu. Kalau komunikasinya kasar, misalkan tidak di bawah soft, tidak di bridging lah ya kata-kata teman-teman Himakomer, itu sulit itu. Terus kemarin ombak juga, kita BM waktu penentuan tempat yang mau di Balai Sartika itu sebelumnya kita benar-benar hektik gitu di forum. Ini pengen tempatnya gini. Tapi karena ada beberapa pola dalam komunikasi yang saya pelajari dalam negosiasi itu seperti apa, pada akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Mungkin polanya teman-teman sudah tidak aneh lah dengan bagaimana ruang, waktu, dan peristiwa yang harus kita perhatikan gitu dalam berkomunikasi. Jadi itu. Yang keempat, komunikasi ini adalah puncaknya seorang pemimpin kalau menurut saya. Oke. Jadi pemimpin yang bagus, pemimpin yang ideal, itu komunikasinya selalu ideal. Jadi komunikasi itu bukan tentang seberapa kita sering berbicara teman-teman ya, bukan seberapa kita paling sering kelihatan speak up, tapi bagaimana kita berbicara dalam momentum yang tepat gitu. Jadi kalau misalkan hanya sekedar berbicara, rasa-rasanya semua orang juga bisa kalau berbicara. Tapi kalau berbicara yang baik gitu, nah ini yang barangkali tidak semua orang bisa. Jadi itu adalah puncak seorang leader kalau menurut saya gitu. Bagaimana pesan-pesan itu diterjemahkan dengan sederhana, dengan sangat baik, hingga bisa diterjemahkan juga oleh banyak orang, sehingga tujuannya, pesannya ini bisa tercapai dan mendapatkan respon dari orang-orang atau dari lingkungan. Oke. Berarti menurut Akang sendiri itu komunikasi itu ya tidak ada yang formalitas ya, karena pada dasarnya apalagi dalam organisasi
kita berada pada tujuan atau mungkin keinginan yang sama ya. Untuk itu segala komunikasi yang kita buat juga akan menciptakan sebuah makna mungkin ya. Dan juga memang saya setuju juga sih Kang perihal pemimpin tuh ya dia yang bisa berkomunikasi dengan baik ya. Yang dimana memang komunikasi itu adalah mungkin senjata ya, senjata terkuat untuk bagaimana pemimpin yang baik itu bisa tercipta mungkin ya. Dan pertanyaan selanjutnya ke Kang Ihsan dulu mungkin ya. Kenapa sih Kang dalam organisasi itu miskomunikasi itu selalu sering terjadi gitu, dan gimana sih solusinya kira-kira miskomunikasi itu bisa terselesaikan atau mungkin hilang lah di organisasi gitu? Siap, miskomunikasi selalu terjadi ya, Ya, di betul. organisasi. Kalau misalkan harus diuraikan dari bagian-bagian komunikasi kan teman-teman Himakom sudah sangat paham betul lah Ya. bagaimana komunikator, komunikan, kemudian media, kemudian juga pesan gitu ya. Pesan. Kalau menurut saya 4 ini yang menjadi fundamental dalam proses penyampaian informasi atau Oke. pesan itu sendiri ya. Pertama, komunikatornya, orang yang menyampaikan pesannya. Dua, komunikan, orang yang menerima pesannya. Yang ketiga adalah media, melalui apa pesan itu disampaikan. Yang keempat adalah pesan apa yang disampaikan. Nah, miskomunikasi adalah bentuk daripada noise gitu, daripada kegagalan penyampaian pesan. Oke. Bisa saja dari komunikatornya, dari kita menyampaikan pesannya. Contohnya apa? Misalkan kita tadi seorang pemimpinnya tidak pandai untuk menyampaikan pesan Oke. misalkan ngomongnya belak-belakan lah, misalkan. Terus mau negur di rapat dengan cara-cara belak-belakan kan nantinya tersinggung. Betul, Itu betul. komunikatornya Ya. gitu. Jadi kitanya dulu penyampaian pesannya harus baik. Atau misalkan bentuknya biologis, cadel misalkan ya. Kita mau ngomong apa tapi dimaknai oleh orang-orang yang mendengar mah beda-beda gitu ya. Itu bagian daripada kenapa bisa terjadi miskomunikasi itu. Salah penangkapan pesannya. Terus yang kedua adalah komunikannya gitu. Kita menerima pesan itu dengan seperti apa? Apakah tadi kita ketika di rapat ketua sebagai penyampai pesannya menegur dan semacamnya, terus kita memaknainya tidak bijaksana, jadi sakit hati, jadinya miskomunikasikan, niatnya pesannya adalah untuk menegur, kita melihatnya sebagai bentuk ejekan misalkan ya, atau mendiskriminasi. Nah, jadi gimana kitanya? Terus yang selanjutnya adalah media. Misalkan media ini melalui handphone misalkan ya, Oke. atau misalkan melalui Instagram dan semacamnya. Kan selalu ada kendala yang tidak bisa kita kendalikan ya. Itu dari sinyalnya, kemudian misalkan dari sistemnya gitu. Oke. Kalau sinyal kita lagi teleponan, misalkan lagi ngomongin A, B, C, dan D misalkan. Kita ngomong baru setengahnya, tapi sinyal mati. Mati, hilang Kan jaringan. didengarnya misalkan, wah kok gini ya gitu misalkan. Karena pesannya tidak tersampaikan semua. Jadi itu media juga berpengaruh gitu ya. Dan terakhir adalah pesan. Jadi rasa-rasanya pesannya harus jelas, pesannya harus mudah tadi diterjemahkan, mudah dipahami, sehingga miskomunikasi ini tidak terjadi. Kalau misalkan terjadi seperti apa, ya wajar gitu. Itu adalah bagian daripada dinamika. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita tetap merespon dan mengevaluasi pasca terjadinya miskomunikasi itu. Oke, berarti memang perlunya adanya kebijakan mungkin ya, entah itu ketika kita sebagai komunikator maupun sebagai komunikan ya. Dan bagaimana kita komunikator menyampaikan pesan secara bijaksana, juga kita komunikan menangkap pesan tersebut secara bijaksana juga. Mungkin gitu ya Kang ya. Boleh mungkin dari Kang Farhan bagaimana? Izin menjawab pertanyaan barusan. Barangkali Kang Ihsan tadi sudah banyak menyampaikan sebetulnya. Oke. Sedikit menambahkan mungkin Kang Ihsan, izin Pres, terkait pada akhirnya miskomunikasi dalam suatu organisasi itu sendiri. Terkait apa yang sudah disinggung oleh Kang Raka terkait kebijakan sebetulnya tadi. Teringat waktu ataupun kala menjabat kemarin selama di DPM itu sendiri, terkait pada akhirnya kebijakan dari suatu dari suatu bentuk menghindari miskomunikasi itu sendiri di dalam parlemen saya sendiri. Ketika memang salah satu bentuk komunikasi ataupun salah satu rapat dilaksanakan, itu ada salah satu kebijakan yang pada akhirnya mengurangi miskomunikasi tersendiri. Sistem mungkin ya. Sistem barangkali itu, ataupun salah satu bentuk kebijakan yang dilahirkan dan dimunculkan dan disepakati oleh bersama. Salah satu bentuk kebijakannya adalah ketika rapat
ada salah satu tadi berbicara terkait media, ada gadget barangkali ya, yang kawan-kawan sepakat bahwasanya itu salah satu bentuk yang tadi saya sudah dikatakan noise, gitu. Noise. Pada akhirnya entah itu tidak fokus pada pembahasan apa yang akan dibahas, bahkan dirumuskan dan dirancang bersama. Ketika memang untuk menghindari miskomunikasi itu sendiri, yang mencoba dan coba saya rasakan barangkali sudah disampaikan juga barusan terkait pada ini ada pengumpulan gadget ataupun pengumpulan handphone di kala rapat dimulai dan selesai. Nah itu. Nah kalau misalkan berbicara tadi, lantas kalau misalkan nggak ada gadget karena per hari ini kebanyakan notulensi ada di gadget ya, ataupun barangkali suatu materi ataupun bahkan dan lain-lainnya ada di gadget itu sendiri. Nah itu salah satu fungsi dari sekretaris umum itu sendiri kalau misalkan berbicara terkait di DPM. Jadi segala bentuk jalannya rapat, segala bentuk notulensi, bahkan poin-poin apa yang disampaikan dan dibahas itu dipimpin oleh sekretaris umum sendiri selaku ketua harian. Nah, untuk menghindari miskomunikasi secara langsung ataupun secara verbal ketika rapat, salah satu bentuk kebijakan yang lahir dalam parlemen saya di kala itu adalah mengumpulkan gadgetnya. Ketika berjalannya rapat sampai selesai. Nah, kalau misalkan tadi berbicara terkait Zoom misalkan ataupun telepon online ataupun apapun itulah ya. Nah, memang tidak dapat dipungkiri juga karena salah satu bentuk gangguannya adalah jaringan. Itu adalah salah satu hal yang berat barangkali ya ketika memang gangguannya di jaringan. Nah, itu pun salah satu bentuk tidak maksimalnya dalam salah satu komunikasi barangkali itu, dan terjadi miskomunikasi nanti di dalamnya. Nah, untuk mencoba meminimalisir hal tersebut, kalau misalkan salah satu bentuk metode yang saya terapkan barangkali dan kawan-kawan DPM terapkan waktu kala itu adalah bagaimana caranya kita menjadwalkan pertemuan selanjutnya. Atau kita coba untuk pada akhirnya memaksakan pertemuan gitu. Ketika memang pertemuan online ini dirasa tidak memungkinkan, tidak efektif mungkin. Betul, karena yang dibahas, poin-poin yang dibahas ini tidak melulu ataupun tidak bisa dibahas secara online. Barangkali itu. Berarti mungkin dari Kang Farhan tersendiri, karena memang miskomunikasi itu terjadi karena adanya noise, untuk itu melakukan beberapa pencegahan ya terjadinya noise seperti itu. Memang perlu sih ya seperti itu ya. Dan alhamdulillah mungkin efektif ya secara rapat dan segala macamnya. Pada pertanyaan selanjutnya, seberapa besar pengaruh kebiasaan membaca terhadap kualitas diskusi organisasi? Seberapa besar sih pengaruh kita sering membaca terhadap komunikasi yang terjadi di organisasi gitu menurut Kang Farhan sendiri? Barangkali dari sisi pandang saya pribadi terkait pada akhirnya kualitas baca itu bisa menumbuhkan kualitas diskusi barangkali itu ya, secara tidak langsung. Jujur kalau misalkan baca buku saya pun bisa dikatakan masih baru-baru sebetulnya. Dari semester 4 atau 3 lah gitu. Berikut itu tidak dilakukan secara intensif gitu. Ataupun setiap hari baca, enggak juga. Cuman jujur kalau misalkan berbicara terkait pada akhirnya kita kalau misalkan punya banyak baca buku bacaan referensi, itu saya menjamin bahwasanya kualitas diskusi kawan-kawan pasti tidak akan kebingungan nanti pada akhirnya seperti apa. Itu yang saya rasakan, karena kalau misalkan yang saya dapatkan dibaca beberapa buku yang saya baca, beberapa kosakata, beberapa referensi, bahkan ketika ada masalah yang kita alami, bahkan organisasi alami, melihat ataupun berkaca salah satu bentuk kejadian yang terjadi di dalam organisasi kita ini tuh pernah terjadi ataupun dituangkan di dalam buku yang pernah kita baca. Nah, itu adalah salah satu bentuk referensi sebetulnya untuk memunculkan, menghangatkan diskusi pada akhirnya.
seperti itu. Oke, berarti memang ketika kita mungkin sering membaca buku dan kita Betul. banyak pengetahuan-pengetahuan baru khususnya dalam buku, itu terkadang terjadi juga ya dalam kehidupan berorganisasi, mungkin menjadi sebuah referensi dan dapat diimplementasikan. Mungkin kita bertanya pada ahlinya literasi langsung ya, mungkin dari Duta Baca. Saya pengen sekali dapat jawaban yang menarik, mungkin dari Kang Ihsan sang Duta Baca, boleh Kang? Siap. Ini pertanyaan yang saya tunggu rasanya ya. Saya mau buka sama narasi gini ya. Saya pernah lihat narasi kayak gini. Dalam bahasa romantis, katanya aku mencintaimu. Tapi dalam bahasa sastra, ketika aku menemukanmu, maka buku favoritku adalah pikiran kamu. Dalam jujur. Itu yang dalam. pernah saya baca dan rasa-rasanya coba diterapkan itu dalam proses implementasi kehidupan. Membaca adalah wahyu pertama secara historis yang diturunkan ya dalam Islam. Katanya Iqra, bacalah. Ya. Meskipun pada saat itu Nabi Muhammad Iqra ini jadi bahasa agamanya Wah, karena di bridging ada kalau bridging. katanya bacalah meskipun pada saat itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca hingga diulang beberapa kali. Tapi setelah saya pelajari konteks bacalah di sini itu bukan sekedar baca buku gitu. Tapi bagaimana melihat, bagaimana memaknai situasi yang ada, belajar gitu. Kalau misalkan tarik ke konteks literasi, teman-teman, literasi itu bahasa awalnya adalah literatus, bahasa Latinnya, artinya apa? Belajar gitu. Jadi literasi itu bagaimana proses, kalau tafsirannya KBBI ya, bagaimana kita mencari informasi, kemudian mengolah, ya. menganalisis, hingga menghasilkan kembali informasi gitu. Jadi literasi apakah membaca? Iya. Ya. Tapi gerbang awal saja. Jangan sampai hanya sekedar kita selesai 300 halaman, tapi kita nggak paham gitu. Hanya sekedar formalitas baca aja dari awal sampai akhir. Meskipun pasti ada beberapa pesan yang tersampaikan gitu. Jadi literasi itu, membaca itu tidak hanya sekedar kita baca buku, tapi pahami apa yang ada di dalamnya. Targetnya bukan seberapa banyak buku yang kita baca, tapi seberapa berdampak buku yang sudah kita baca. Meskipun dalam 1 tahun kita cuma selesai 5 buku, tapi bukunya berdampak, bagi saya itu lebih bagus dan lebih luar biasa. Karena literasinya sudah mencapai pada tahap akhir, menghasilkan gitu ya, menjadi dampak daripada yang 1 tahun mengejar target. Wah, saya 1 tahun pengen baca 300 buku gitu, tapi gak ada yang berdampak masuk, gitu dalam hidupnya teh, cuma ingin sekedar dilihat sebagai kutu buku, cuman sekedar pengen difoto depan banyak buku gitu. Itu sebetulnya refleksi untuk kita semua bahwa konteks membaca adalah bagaimana kita belajar memaknai proses apa yang ada dari apa yang kita lihat. Nah, membaca apakah berperan penting dalam proses diskusi dalam organisasi atau cara berpikir? Sangat jelas bagi saya gitu. Karena tadi adalah konteksnya belajar. Yang kedua, secara teknis, membaca itu melatih berpikir sebetulnya. Pertama, dari runtutan kata yang ada dalam buku, mungkin dalam satu buku itu bisa mencapai ribuan hingga ratusan ribu kata. Kita di sana ada pembendaharaan suku kosakata gitu ya. Kita pembendaharaan, jadi berbicara juga lebih luas, lebih jelas gitu. Teknis ya. Kemudian yang kedua, membaca itu melatih konsistensi. Kalau misalkan dikasih 5 menit membaca 300 halaman kan tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Butuh waktu yang lama gitu. Nah, ini melatih konsistensi gitu. Melatih kita belajar. Yang ketiga, konteks belajar tadi adalah kita memahami setiap kata-kata yang ada. Kita memahami alur berpikir penulis. Kita memahami muatan apa yang ada di buku. Jadi itu sangat berpengaruh rasa-rasanya bagi kita sebagai organisasi. Makanya ketika saya menjabat dulu, saya mendapatkan sebuah narasi gitu, bahwa intelektual penopang pergerakan. Jadi untuk kita menciptakan sebuah aksi, kita menciptakan audiensi, mendorong audiensi, itu perlu didorong dengan intelektual yang bagus. Analisisnya harus dalam, kajiannya by data, by fakta. Kita nggak bisa sekedar ke jalanan, teriak pakai toa, A, I, U, E, O, tapi gak ada datanya gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, rasa-rasanya membaca adalah bagian daripada ruh, kalau menurut saya, ruh kita sebagai mahasiswa, kaum intelektual muda, sehingga intelektual adalah penopang pergerakan. Dan terakhir,
yang hari ini juga sedang saya inisiasi ya, barangkali teman-teman nanti Makom Podcast mau follow, saya sedang membangun media bernamanya Gerakan Kesadaran gitu. Oke. Jadi bagi saya membaca membangun kesadaran gitu. Membaca adalah perlawanan. Ketika kita sudah sadar paham mana yang benar dan mana yang tidak, di sanalah ruang-ruang perlawanan itu akan muncul. Jadi membaca membangun kesadaran. Oke. Tadi nama apanya? Gerakan Kesadaran. Itu di Instagram. Di Instagram dia teman-teman boleh follow lah. Boleh teman-teman follow ya IG, mungkin adalah inisiasi dari Kang Isan yang pasti mengarah kepada positif ya. Gerakan Kesadaran, boleh di follow aja Instagramnya teman-teman. Tadi melihat jawaban Kang Isan berarti memang sudah sangat jelas ya, literasi itu sangat berpengaruh terhadap kualitas komunikasi di organisasi mungkin ya, karena memang ketika kita banyak membaca buku ya, pembendaharaan mungkin ya, perihal kosakata itu menjadi meluas, dan juga secara kualitas berbicara pun jadi lebih meningkat ya. Dan juga memang membaca buku atau berliterasi itu memang tidak hanya sekedar membaca, tapi juga bagaimana kita memahami, juga meng-create si literasi tersebut gitu ya, apa yang kita baca. Oke, terima kasih Kang Isan, jawabannya sangat bermanfaat sekali ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, ini juga memang sangat beririsan juga ya, apakah rendahnya literasi itu berpengaruh pada dangkalnya berdiskusi gitu? Berpengaruh, sangat berpengaruh kalau menurut saya. Tapi kita sering disuguhkan teman-teman dengan data UNESCO ya, biasanya katanya 0,00 sekian persen tingkat membaca. Itu bisa saja terjadi, data itu dikumpulkan, tapi kita perlu rasa-rasanya memahami lebih jauh lagi bagaimana proses data itu dikumpulkan, siapa respondennya, siapa audiensnya. Tapi kalau saya pikirkan kembali, membaca itu sudah banyak, kalau menurut saya orang-orang itu sudah sering baca buku gitu, cuman bacanya sendiri-sendiri di tempat-tempat yang tertutup, di kamar, bukan di tempat-tempat yang terlihat gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat di Instagram, selalu muncul Edinburgh ya, salah satu negara di Skotlandia, itu mereka sampai ke taman-taman juga membaca buku, sampai di transportasi umum juga membaca buku gitu, berliterasi di sana. Kalau di Indonesia kan orang yang baca buku di tengah-tengah taman, orang yang baca buku di transportasi umum dilihat asing gitu, dilihat aneh, tabu mungkin. Tabu gitu ya, sih baca buku gitu ya di bus, di kereta, di taman gitu. Padahal itu di negara luar itu bagus gitu, untuk menunjukkan tadi bahwa oh banyak nih. Kadang untuk menginspirasi itu harus terlihat gitu, harus memberikan contoh sehingga teman-teman bisa mengikuti. Jadi menurut saya sangat berpengaruh ya, literasi mempengaruhi kualitas berkomunikasi dan berdiskusi ya, gitu ya. Jadi kalau menurut saya sangat berpengaruh gitu, karena di sana proses pengetahuan itu dibangun, proses belajar itu diasah mulai literasi gitu. Teman-teman yang tingkat literasinya tinggi itu cenderung bijaksana kalau menurut saya gitu. Pikirannya tidak tertutup, mindsetnya terbuka gitu ya. Mereka lebih tadi pandai berkomunikasi, mereka lebih pandai memaknai keadaan. Ketika disuruh sama Kahim buat ngerjain ini, tidak tertutup bahwa si Kahim mah nyuruh-nyuruh wae, tapi lebih sadar pada tanggung jawab, fungsi dan peran gitu. Oh ya udah, fungsi saya lakukan wae gitu ya, amanah saya nanti dipertanggungjawabkan. Nah, orang-orang yang berliterasi itu kesana gitu cara berpikirnya, lebih bercabang, lebih terbuka, sehingga sangat mempengaruhi proses diskusi gitu. Nanti pun diskusinya jadi nggak debat kusir karena terbuka pikirannya. Kalau menurut saya itu sih sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas berdiskusi, berkomunikasi, berpikir, bener-bener banyak manfaatnya mungkin ya Kang ya. Itu juga buat teman-teman Ilkom semua ya, khususnya memang literasi itu bukan hanya kita belajar atau tahulah terhadap buku yang kita baca ya, tapi secara soft skill juga hard skill pun kita melatih kita dalam berkomunikasi, berdiskusi, dan banyak manfaat-manfaat lainnya gitu. Oke, kita mungkin agak bergeser sekarang lebih ke kondisi relate kampus kita ya, terkait pertanyaannya. Yang mana di sini bagaimana melihat kewajiban berorganisasi yang tidak sepenuhnya berjalan. Mungkin ini yang saya tahu ya, di mana mayoritas mahasiswa UUD kan beasiswa KIP gitu, yang dimana mereka dalam salah satu fakta integritasnya wajib untuk berorganisasi gitu. Nah, mengapa kebijakan ini tuh terkadang tidak terimplementasi dengan baik, entah itu kepada pemegang kebijakan ataupun kepada mahasiswa itu tersendiri. Boleh dari Demisioner Ketum DPM mungkin yang pernah mengurusi ya, cocok ya dengan advokasi, boleh Kang Farhan.
eh, menyinggung terkait kebijakan barangkali ya, yang situasi kampus kita itu sendiri mempunyai kebijakan fakta integritas barangkali. Ya. Poin 8 kalau nggak salah atau 9, saya lupa. Ingat ya Pak. Oh betul. Terkait pada akhirnya mahasiswa KIP ini harus aktif organisasi ya. Tuh. Nah, kalau misalkan secara nyata per hari ini barangkali kawan-kawan yang hadir di sini sepakat bahwasanya bahkan banyak dari sekian ribu ataupun ratus mahasiswa yang masih tidak memenuhi fakta integritas itu tersendiri. Nah, kalau misalkan berbicara terkait pada akhirnya bagaimana kebijakan ini dibuat dan dilaksanakan, sebetulnya kalau misalkan dari sudut pandang saya dibuat mah sudah gitu, disahkan sudah, didistribusikan sudah, tapi secara pengawalan dari kebijakan itu tersebut yang tidak maksimal. Sebetulnya peran-peran pengawalan, peran-peran menyadarkan suatu kebijakan ini tidak hanya dalam ruang lingkup DPM, BEM ataupun sivitas kampus, tapi UKM, HMJ mempunyai peran ataupun fungsi dari advokasi itu tersendiri. Lebih jauhnya ke situ. Kalau misalkan berbicara alternatif ataupun inisiasi dari DPM sewaktu saya menjabat, bahkan pernah diskusi juga sama Kang Isan selaku Presiden Mahasiswa terkait pada akhirnya menyarankan police brief yang dimana itu adalah salah satu bentuk inisiasi dari fakta integritas itu sendiri. Maka dari itu kan yang mencoba melihat permasalahan yang ada di UKRI. Kenapa sih mahasiswa UKRI ini tuh jarang ataupun sedikit yang tertarik kepada organisasi itu tersendiri? Yang saya lihat, bahkan yang Kang Ihsan lihat, tidak ada apresiasi dari pihak kampus itu tersendiri. Bagaimana pada akhirnya sivitas kampus ataupun kampus ini tuh memberikan apresiasi kepada kawan-kawan yang masuk kepada organisasi. Karena berbicara terkait pada akhirnya kawan-kawan yang masuk organisasi itu adalah salah satu bentuk mencoba untuk membantu kampus itu tersendiri. Bagaimana pada akhirnya mengembangkan kawan-kawan, bagaimana pada akhirnya mengakomodir kawan-kawan. Karena kalau misalkan berbicara terkait terjun langsung dari sivitas kampus, bahkan kaprodi ataupun dekan, itu sangat kecil kemungkinan kalau misalkan nyampai langsung menyentuh kepada ataupun beririsan dengan mahasiswa itu tersendiri. Maka dari itu ada organisasi mahasiswa menjadi salah satu perpanjangan tangan. Sebetulnya seperti itu. Kalau misalkan berbicara terkait kebijakan tadi yang disampaikan, memang kebijakan ini itu sudah disahkan, tapi dalam segi pengawalan yang masih kurang maksimal. Berarti memang dalam segi pengawalan mungkin ya, dan juga memang sebenarnya hal ini tuh tidak perlu pengawalan tuh bisa tetap terlaksana apabila memang kampus memberi apresiasi mungkin ya terhadap para pelaku organisasi gitu. Karena memang sampai sekarang pun ya memang kampus belum ada apresiasi yang mungkin secara pemasaran mungkin membuat konsumen tertarik ya, atau mungkin para calon-calon pelaku organisasi tertarik gitu. Nah, bagaimana mungkin pendapat dari Kang Ihsan itu tersendiri perihal kebijakan ini? Siap. Tadi sudah disampaikan ya sama Tom Farhan, kebijakan. Kalau saya mah kesadaran teman-teman. Jadi ada 2 poin. Kesadaran dan juga kebijakan. Kebijakan juga rasa-rasanya muncul karena kesadaran ya gitu. Kalau misalkan ditarik ke awal, saya juga bagian daripada penikmat ya, bagian daripada mendapatkan amanah gitu ya di beasiswa KIP, sama menandatangani fakta integritas pun rasa-rasanya teman-teman Himakom Podcast juga menandatangani hal tersebut. Tapi yang menjadi persoalan adalah teman-teman sadar nggak gitu, masih ingat tidak menandatangani itu teh gitu. Karena di sana adalah amanah gitu. Amanah dari kampus, amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Betul. Karena kan itu diambil daripada APBN ya. APBN dari mana ya? Dari pajak rakyat, salah satu income-nya. Jadi teman-teman hari ini mendapatkan beasiswa KIP tidak amanah, berarti sedang tidak amanah juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin itu bagian daripada keringat ayah bunda kita bekerja, mungkin itu keringat para petani yang sama-sama membayar pajak. Sekarang mah persoalannya pada beli iPhone.
pada beli MacBook, pada pakai motor bagus, nggak apa-apa Nggak gitu. Asalkan menunjang proses belajar. Oke, betul. Teman-teman pakai iPhone, pakai MacBook, teman-teman motornya Ninja, tapi IPK-nya 4. Itu apresiasi bagi saya gitu ya, luar biasa. Teman-teman pakai iPhone gitu ya, terus motornya bagus, tapi aktif di organisasi, nggak apa-apa gitu. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena bagian untuk menunjang. Mungkin iPhone-nya dipakai untuk dokumentasi, Betul, betul. mungkin motornya dipakai untuk datang rapat. Ya, Kan betul. itu luar biasa bagi saya gitu. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Kesadaran daripada kita. Geser sedikit ke kebijakan. Kita sudah sadar, kita aktif di organisasi, kita bikin kebijakan. Hal terkecilnya apa? Misalkan teman-teman Himakom aja sudah di tracking tidak sejauh ini seluruh mahasiswa ilmu komunikasi siapa saja yang dapat KIP, misalkan oke, semua di tracking tidak ada IPK-nya berapa misalkan, atau minta datanya enggak gitu ke Pasos, ke TU, dilihat tidak IPK-nya berapa, dilihat tidak keaktifannya, terus ditindak gak sama teman-teman. Nah itu yang perlu diperhatikan ya, direfleksikan kembali. Jadi dibuat kebijakan gitu dari seluruh stakeholder, baik itu Ormawa, perpanjangan tadi dari kampus, baik itu kebijakan daripada kampus gitu. Oke, tadi kita lanjutkan dulu case-nya teman-teman Ormawa. Misalkan perjurusan, kenapa harus perjurusan? Tidak bisa sama BEM dan DPM? Karena pertanggungjawaban individu mahasiswa itu melalui fakultasnya masing-masing. Oke. Nanti teman-teman jurusannya merekomendasikan, misalkan Bu, ini teh mahasiswa teh ada yang tidak aktif sekian semester, gak sering masuk dan semacamnya, bisa nggak ditindaklanjuti, misalkan direkomendasikannya ke Kaprodi, nanti Kaprodi yang berbicara ke fakultas. Oke. Jadi tidak bisa juga pada akhirnya kita langsung Menindak ke mungkin. WR misalkan. Oke. Itu yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, bagaimana kebijakan itu perlu dibangun dari bawah. Kemudian selanjutnya teman-teman perlu rasa-rasanya ada audit tadi dari himpunan, audit juga dari kampus, Oke. ya seluruh mahasiswanya bagaimana, apakah aktif atau tidak. Oke, diapresiasinya bentuknya adalah SKS. Teman-teman yang aktif penerima KIP, misalkan aktif di organisasi, dapat potongan SKS sekian semester, misalkan free dan semacamnya. Oke. Itu yang perlu diperhatikan dan perlu didorong. Makanya kemarin diupayakan bikin police brief untuk adanya apresiasi konversi keaktifan mahasiswa, mau itu di organisasi sebagai panitia, sebagai pengurus, atau hanya sekedar hadir saja di event-event organisasinya. Jadi peserta aja, konversi sertifikatnya dilampirkan. Atau misalkan di kampus-kampus besar mah itu tuh sudah menjadi SKPI apa ya? Ya. Kurang lebih jadi kayak penunjang ijazah, penunjang sidang gitu. Kalau di kampus-kampus yang sudah pada akhirnya kebijakannya bagus lah, makanya harapannya bisa didorong oleh kita semua. Mungkin kampus juga tidak bisa melakukan kebijakannya sendiri gitu ya, perlu bantuan teman-teman tadi, rekomendasi dari Ormawa melihat oh ini nggak aktif, gini-gini bisa nggak didorong dan semacamnya. Itu sih kalau saya lihat mah beberapa pandangan kenapa pada akhirnya mahasiswa KIP ini harus mendorong teman-teman buat aktif berorganisasi, atau kenapa juga faktor-faktornya tadi gak aktif di organisasi. Dari kebijakan yang kurang mendukung, dari kesadaran yang sudah mulai hilang. Berarti memang sebenarnya kebijakan ini tuh bukan berarti kita nggak ada pengawasan nih, kita santai aja. Yang justru kita lakukan adalah kesadaran mungkin ya, karena memang kita semua mungkin yang mahasiswa KIPK menandatangani fakta integritas, dan itu merupakan sebuah amanah mungkin ya dari rakyat, yang dimana kita seharusnya memang tidak perlu adanya dorongan untuk menjalankan amanah tersebut ya, karena bisa dikatakan apabila kita tidak menjalankan amanahnya dengan baik, bisa dikatakan korupsi juga mungkin ya. Bisa dikatakan seperti itu juga. Dan memang perihal kebijakan juga pengawasan, sebetulnya itu sudah menjadi kewajiban Ormawa mungkin ya, yang lebih dekat dengan mahasiswa-mahasiswa jurusannya ya, yang dimana nanti apabila ada tracking dari Ormawa kepada mahasiswanya bisa diajukan atau direkomkan mungkin ya. Tapi menurut saya sendiri, apakah memang itu tuh organisasinya memang tidak sebermakna itu, apakah gimana gitu? Apakah memang branding organisasi yang kurang mungkin untuk para anggota-anggota yang membuat anggotanya saya mending kupu-kupu aja, atau mungkin kerja atau segala macamnya gitu, Bang? Siap.
Kalau bicara itu mah kembali pada pertanyaan awal, menurut saya apakah organisasi menjadi ruang belajar atau tidak. Oke, Tapi ya. ditentukan lagi oleh orang-orang di dalamnya. Faktor yang tadi sudah disampaikan oleh Tum Farhan adalah tidak adanya apresiasi dari kampus. Pun saya sama merasakan capek-capek di BEM, capek-capek ngurusin mahasiswa, capek-capek dibicarain sama oposisi gitu ya. Tapi tidak ada apresiasi dari kampus gitu, tidak ada minimal tadilah dikonversi lah. Ya, betul sih. Kang, Kalau betul. contohnya di UBK teman-teman, Bakti Kencana, Ya. para pimpinan Ormawa, ketua BEM, ketua DPM, itu dapat beasiswa dari kampusnya, gitu. Itu yang jadi salah satu faktor tidak adanya apresiasi. Makanya teman-teman sekarang ya tidak mau aktif di organisasi, dah capek, gak ada apresiasi misalkan, Ya. gitu ya, gak ada hasil. Nah, ini yang harus kita dorong. Yang kedua tadi kesadaran ya, tidak sadar dirinya mendapatkan amanah, kemudian gak aktif di organisasi. Yang ketiga bagi saya adalah contoh. Saya selalu menerapkan memimpin melalui contoh. Sebelum kita berkomentar, berikan dulu contoh. Ketika kita mengkritik, berikan juga solusi, teman-teman. betul. Makanya organisasi sekarang harus memberikan contoh yang baik, branding yang bagus. Oke. Orang-orang yang aktif di organisasinya pada jadi tokoh. Orang-orang yang aktif di organisasinya pada berhasil keluar dari organisasi itu dapat pekerjaan, CV-nya menunjang, kegiatannya membantu. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga wah ini tawaran menarik nih masuk ke organisasi ini. Oke. Demisionernya udah pada jadi orang, organisasinya bagus, terkenal gitu. Jadi harus berikan dulu contohnya. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ada di dalam organisasinya. Para pengurusnya umumnya adalah melalui kegiatan-kegiatannya. Oke. Terima kasih mungkin ya Kang ya. Tapi ini pertanyaan terakhir mungkin buat Kang Farhan juga Kang Ihsan. Mungkin ke Kang Farhan dulu. Apa sih yang sebenarnya perlu dibenahi terlebih dahulu, individunya, organisasinya, atau mungkin sistem itu sendiri gitu? Bagaimana Kang Farhan? Kalau misalkan berbicara apa yang harus dibenahi, menurut saya organisasi ini tidak perlu dibenahi karena organisasi menurut saya itu adalah salah satu wadah yang bersifat benda mati. Oke. Jadi kalau misalkan berbicara siapa yang salah antara individu, sistem ataupun organisasi, saya menyatakan bahwasanya organisasi mah nggak pernah salah. Oke. Karena organisasi mah adalah wadah benda mati gitu. Yang menghidupkannya siapa adalah kawan-kawan ataupun individu-individu yang ada di dalamnya. Itu kalau misalkan tadi berbicara terkait ada 3 opsi ya. Mungkin saya perkecil terkait 2 opsi tersendiri, yaitu ada individu dan Sistem atau organisasi? sistem ya. Kalau misalkan berbicara terkait individu yang tadi disampaikan oleh Kang Ihsan, sebetulnya bagaimana orientasi awal sebetulnya dari kawan-kawan ataupun individu-individu ini lahir ataupun terjun ke dalam organisasi itu tersendiri. Oke. Karena kalau misalkan berbicara tadi bersinggungan dengan kebijakan yang ada di kampus UKRI, rasa-rasanya yang saya coba pahami adalah tidak ada keterpaksaan di balik mahasiswa masuk ke organisasi, tapi harus seimbang dengan IPK-nya Oke. dan keaktifan individu tersebut dalam masa perkuliahan itu sendiri. Itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua berbicara terkait individu lagi, balik lagi terkait pada yang tadi orientasi, apakah orang ini masuk cuman mau tenar aja, ataupun individu ini masuk karena temennya masuk, Ya. atau individu ini masuk karena memang pada akhirnya dia butuh. Karena menurut saya lebih jauh dari itu, ilmu keorganisasian itu bisa dikatakan ilmu kehidupan. Kalau misalkan mencoba untuk pada akhirnya pandangan saya ketika dengan berbagai pengalaman yang saya alami, organisasi ini menurut saya sangat-sangat berdampak bagi hidup saya. Oke. Bisa dikatakan ilmu kehidupan. Kenapa? Karena banyaknya memang banyak masalah organisasi mah. Organisasi pasti banyak masalah dan kita yang menyelesaikan masalah. Oke. Individu mungkin ya punya Individu. kewajiban. Oke. Betul. Terus yang kedua terkait sistem itu sendiri. Kalau misalkan tadi yang sudah disampaikan, salah satu bentuk kebijakan ataupun sistem itu tergantung pada akhirnya ataupun pernah terjadi permasalahan Oke. sebelumnya. Maka dari itu diciptakanlah hitam di atas putih, entah itu bentuknya sistem ataupun itu bentuknya suatu kebijakan saja. Oke. Cukup di situ. Nah, itu sebetulnya saling berkaitan antara individu ataupun sistem.
Kalau Oke. misalkan berbicara terkait individu mah, kalau misalkan saya melihatnya adalah bagaimana individunya, bagaimana orientasinya, awalnya seperti apa, kalau misalkan sistemnya, bagaimana pada akhirnya organisasi ini dijalankan oleh individu-individu yang mempunyai salah satu eh, pegangan ataupun salah satu bentuk pijakan awal, arah gerak awal organisasi ini tuh mau dibawa kemana. Oke. Itu salah satu bentuk sistem yang saya pahami gitu. Oke, berarti memang yang perlu kita benahi ya memang setiap individunya ya. Mungkin Betul. individunya memang perlunya sadar akan niat mungkin masuk ke organisasi tersebut. Ketika kita punya niat yang benar dan baik, mungkin tercipta sebuah sistem-sistem yang memang memperbaiki organisasi di dalamnya Betul. mungkin ya. Oke. Betul sekali. Dan juga mungkin pertanyaan terakhir buat Kang Iksan ya, yakni bagaimana membangun komunikasi yang lebih bermakna dan tidak sekedar berjalan gitu. Bagaimana komunikasi kita di organisasi itu kita tuh membangun atau sama-sama sadar gitu, membangun makna gitu, membangun makna bersama gitu. Bagaimana? Kalau misalkan bicara membangun makna bersama dalam konteks awalnya komunikasi ya, saya selalu berpegang teguh teman-teman pada narasi berbicara yang baik atau lebih baik diam. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu adalah sampaikan yang memang bermakna daripada sekedar ngomong doang, daripada sekedar ingin terlihat pandai berbicara tapi tanpa ada substansi dan isi. Nah, proses membangun makna ini bagi saya itu dibangun oleh dua faktor, oleh pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan di mana? Melalui teoritis. Teman-teman belajar di himpunan, belajar di kelas lah utamanya ya, belajar teori tadi tentang public speaking, tentang branding, tentang lobby dan negosiasi. Itu akan mempengaruhi makna di dalam organisasi. Organisasi ini dibangun atas dasar kesenangan belaka, happy-happy aja, atau dibangun berdasarkan nilai akademis, nilai teori. Karena Himakom juga secara sejarah dibangun untuk itu, untuk menunjang teman-teman mengaktualisasikan apa yang sudah dipelajari di kelas dan diaktualisasikan di Himakom, di organisasinya gitu. Makanya ada peminatan broadcasting, jurnalistik dan juga fotografi gitu ya. Nah, pengetahuan teman-teman. Yang kedua adalah pengalaman. Sejauh mana orang-orang di dalamnya ini dibentuk oleh lingkungannya. Seorang pemimpin bisa jadi pemimpin. Saya bisa menjadi presma ya karena diantaranya pengalaman. Saya sebelumnya pernah memimpin di Karang Taruna di daerah kurang lebih sudah 3 tahun 4 tahun. Kemudian juga aktif di beberapa organisasi di kampus ya, di Makom juga sempat jadi PAO-nya, terus di Karima juga sempat aktif. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang membangun kita pada akhirnya memaknai apapun yang terjadi. Pikiran-pikiran bijaksana itu bisa lahir karena pengalaman hidup. Kita nggak mau ngerasain orang-orang disakitin karena kita pernah disakitin. Jadi pengalaman seberpengaruh itu teman-teman. Jadi dua faktor yang mempengaruhi proses pemaknaan di dalam suatu organisasi, yaitu adalah pengalaman dan yang kedua adalah pengetahuan. Tapi kalau konteksnya komunikasi untuk membangun makna yang baik dimaknai oleh bersama, pegang teguh selalu teman-teman narasi bahwa berbicara yang baik atau lebih baik diam. Itu kalau dari saya. Oke, berarti memang perlunya ada pengetahuan juga pengalaman ya. Kalau memang juga dalam pengetahuan kita ketika kita ingin berbicara yang baik, dan kalau kita tidak lebih baik diam gitu ya mungkin. Dan juga tadi pengalaman berpengaruh akan segala kedewasaan atau mungkin pemaknaan ya, proses pemaknaan. Mungkin tidak terasa ya segala pertanyaan atau mungkin segala pertanyaan-pertanyaan sudah dilontarkan. Dan alhamdulillah dapat jawaban-jawaban yang menarik, juga jawaban-jawaban yang saya pasti dapat bermanfaat mungkin ya bagi penonton-penonton, khususnya anak-anak Ilkom, umumnya seluruh mahasiswa mungkin ya. Tapi sebelum kita menutup podcast kali ini, saya pengen dong dari Kang Farhan juga Kang Ihsan memberikan sebuah closing statement ya, khususnya bagi
mahasiswa Ilkom yang mungkin sedang berorganisasi dan juga yang mungkin belum tertarik kepada organisasi, sebagaimana mereka bisa tertarik. Boleh dari Kang Isan closing statement-nya. Izin ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman Himakom Podcast yang sudah turut mengundang saya dan juga Tum Farhan. Kalau closing statement dari saya saya akan memberikan 3 kata yang ini saya implementasikan dalam hidup, yang ini juga yang saya bangun 1 tahun sebelumnya kemarin, yaitu bergerak, berdampak, Dan bermanfaat. Betul. Jadi konteks bergerak itu adalah teman-teman tidak diam dalam situasi dan kondisi gitu. Hari ini teman-teman kuliah 4 tahun kan itu tidak diam ya, sedang bergerak gitu. Teman-teman hari ini juga di Himakom kan tidak diam ya bikin podcast, itu sedang bergerak gitu. Jadi tidak diam dalam satu kondisi. Jadi teruslah teman-teman bergerak, karena ketika bergerak akan muncul inspirasi. Kemudian berdampak teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar capeknya aja, tidak hanya sekedar aktif, tapi produktif, ada hasil yang dimunculkan. Teman-teman hari ini tidak hanya sekedar bikin podcast, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban biar gak takut dimubas kan, tapi ada hasil pasca ini gitu, dimana dirilis di YouTube gitu. Jadi berdampak gitu teman-teman. Kemudian bermanfaat untuk siapa? Untuk teman-teman yang hadir hari ini, mungkin dapat insight dari saya dan juga Tum Farhan ya, kalau dirasa memang bermanfaat. Atau misalkan bermanfaat untuk teman-teman yang menonton gitu ya, yang menonton bermanfaat. Atau misalnya tadi bermanfaatnya untuk mubas LPJ-nya terpenuhi gitu. Jadi teruslah teman-teman bergerak, berdampak, dan juga bermanfaat. Itu sih kalau closing statement dari saya Terima kasih Kang Isan. Boleh tepuk tangan dulu. Berarti kita perlu bergerak, berdampak, dan bermanfaat ya Kang. Mungkin dari Kang Farhan tersendiri closing statement. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Himakom itu sendiri, barangkali ketua himpunan yang berhalangan hadir telah mengundang saya dan Kang Isan selaku narasumber dalam podcast Himakom Podcast. Himakom Podcast. Pertemuan kedua ini barangkali sedikit yang ingin saya sampaikan berbicara terkait pengalaman ataupun yang sedang saya lihat per hari ini ketika kawan-kawan sedang menjabat. Percayalah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan setiap perpisahan pasti ada kerinduan. Dalam banget. Yang coba saya pahami dan coba kawan-kawan pahami, kawan-kawan dipertemukan dalam satu wadah yaitu Himakom, dan kawan-kawan ataupun kita semua tahu setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan yang sedang saya alami sekarang, setiap perpisahan tuh ada kerinduan. Nah, per hari ini saya tuh memang sedang rindu gitu akan perkumpulan-perkumpulan, akan rapat-rapat, karena dapat kalian percaya dan tanpa kalian sadari kawan-kawan nanti akan rindu dengan pertemuan-pertemuan seperti ini. Barangkali itu. Sebuah closing statement yang mungkin dalam juga ya. Tadi Kang Isan bergerak, berdampak, dan bermanfaat, dan sekarang dan perlu saya sadari juga ya, dan semoga teman-teman semua sadar bahwa ketika kita berorganisasi berarti adanya sebuah pertemuan, dan ketika ada pertemuan ada perpisahan, dan ketika perpisahan timbullah sebuah kerinduan mungkin ya. Tidak terasa ya, ini akhir dari Himakom Podcast episode sekarang ya, dan mungkin semoga di podcast kali ini dapat bermanfaat, dapat berdampak, juga dapat menjadi sebuah kerinduan ya untuk kita semua nanti. Dan untuk itu saya tutup Himakom Podcast kali ini. Udah. Utak. We talk, we connect, we inspire. Himakom. Together we are stronger.